Sekarang aku tanya, dia kan tadi kamu mengiyakan semuanya. Dia selingkuh iya, dia mukul iya, dia nggak terbuka mengenai uang iya, ya kan? Nah, ada tuduhan juga kalau uangnya itu habis untuk dan main. Apakah kamu tahu tentang itu? Aku memaafkan, berkali-kali memaafkan itu karena anak-anak dan mungkin aku selalu berpikiran, "Bertahan siapa tahu dia berubah." Kamu masih sayang nggak sama dia? Di Lano Filter kali ini kedatangan bintang tamu spesial, seorang istri komedian terkenal, dan beliau sendiri yang menghubungi tim kita untuk kayak mau menjelaskan, mau cerita, mau curhat karena banyak hal yang perlu diklarifikasi. Selamat datang Karen Hertatum. Halo Karen, apa kabar sayang? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, baik. Kayaknya aku lihat hari ini kayak rada sendu, sedih, kelihatan namanya orang lagi banyak pikiran. Tadi juga sempat ngomong kayak, aduh pusing banget nih aku kak gitu. Ya gimana namanya hidup ya kan, pasti banyak pikiran, cuman masalah aku ini harus semua orang harus tahu sih. Nah, jadi buat yang belum tahu, kalau Karen Hertatum ini adalah istri dari komedian ya. Kayaknya belakangan ini lagi viral nih. Aku lihat beberapa tayangannya juga, jadi ini udah sempat ke beberapa podcast juga, terus habis itu kamu di sini mau klarifikasi karena merasa banyak banget tuduhan-tuduhan atau cerita yang tidak benar, yang dikarang-karang lah atau apa gitu. Benar Banyak seperti banget, itu? itu banyak banget sih Kak yang harus menyudutkan aku lah, itu semua menyudutkan aku dan aku harus, ngomong kebenarannya seperti apa di sini. Jadi apa sebenarnya yang terjadi antara Aku juga bingung ya, dia bilang di podcast itu udah pisah rumah sama aku selama 1 tahun, nggak konsisten juga kadang, tapi dia konsistennya itu ngomong kalau udah pisah rumah, sebenarnya kita tuh masih bareng, masih tinggal bareng sampai aku, tinggal di rumah ibunya itu dan aku pergi, terakhir pergi tanggal 8 April, hari Rabu. berarti kamu baru pisah rumah, maksudnya dalam artian tidak dalam satu rumah lagi itu baru 8 April Iya, kemarin? 8 April sampai saat ini sudah sebulan lah berarti, mau sebulan aku udah nggak sama anak-anak, bahkan nggak sama dia. Berarti kamu benar-benar pisah sendiri, anak-anak dibawa sama Mhm. oh, jadi yang tudingan selama ini bilang kalau kalian itu sedang tidak baik-baik aja, dia bilangnya sih kalau kalian memang udah nggak baik-baik aja tuh udah dari lama. Sebenarnya kenyataannya gimana? Sebenarnya kenyataannya di rumah tuh aku tuh selalu di rumah Kak, aku selalu di rumah ngurus anak-anak, fokus sama anak-anak. Pokoknya aku di rumah, aku nggak pernah kemana-mana, sedangkan aku tuh nggak di rumah itu tanpa RT, tanpa baby sister. Pokoknya aku tuh di rumah ngurusin anak-anak, beres ya selayaknya ibu rumah tangga gimana sih. Dan dia pun izin keluar kerja, mungkin pikirannya, "Ah lo enak lo di rumah lo sama anak-anak," gitu. Oh, anak sorry ada 3 ya? Ada 3. Heeh. Dan berita yang aku dengar itu dia bilangnya kalau kamu itu meninggalkan rumah dan tinggal di apartemen terus jadi simpenan. Itu benar atau enggak? Aku itu kaget sih. Hmm. Simpenan apa, mungkin dia lagi ceritain dirinya sendiri kali Kak. Oh jadi dia jadi simpenan atau tinggal di apartemen atau bagian mana yang benar? Mungkin dia nyimpen, nggak tahu nyimpen apa ya di apartemen ya, mungkin dia lagi, ceritain diri dia sendiri kali. Orang gila mana sih Kak, aku nggak mungkin lah, gila. Aku tuh, saksi aku ada, teman aku itu yang nemenin aku selalu di rumah sama anak-anak itu, teman aku itu, sahabat aku dari SMP. Dia Benar, selalu Kak? nemenin aku. Benar ya? Oh, jadi selama ini Karen selalu berada di rumah, ngurus anak-anak, tidak tinggal di apartemen dan tidak jadi simpenan? Tidak. Itu mungkin dia kali, dia menceritakan diri dia. Dia lagi nyimpen simpenan mungkin di apartemen itu, saya nggak tahu. Tapi kamu nggak tahu kalau dia punya apartemen atau dia tinggal di apartemen? Aku nggak tahu. Aku tuh udah tutup mata sejak saat, anak pertamaku lahir, itu ada kejadian yang bikin aku kayak ketahuan lah dia. Biasalah laki-laki gimana lah kan, pertama itu anak aku lahir itu aku bener-bener baru lahiran itu Kak, anak aku tuh masih bener-bener berapa hari itu aku tahu dia ini sama cewek, Selingkuh? selingkuh sama cewek di situ. Eh, Mmm, aku hancur banget di situ. Namanya baru lahiran gimana sih Kak, aku langsung gitu kan. Nah dari situlah aku sempet kayak, oh ya udah dia minta maaf terus di situ aku, "Oh ya udah aku maafin." Ketahuannya apa?
chatting. Chattingan aja? Chattingan aja, tidak ada bukti foto, tidak ada bukti video Nggak, atau just check-in? chattingan. Itu yang pertama yang aku ketahuan itu. Dan dia minta maaf, yang gak akan ngulangin lagi. Oke, udah aku Itu maafin baru kan. anak pertama Itu tuh? baru anak pertama. Itu baru anak pertama. Dan setelah kesini-sininya, dia selalu berbohong. Selalu berbohong di depan aku tanya apa, dia bilang apa, tapi ternyata dia di belakang beda gitu. Contohnya apa? Contoh bohongnya? Contoh bohongnya kayak, ini aku lagi kerja di sini sama ini, dia bawa rekannya dia gitu. Ternyata enggak, entah kemana dia itu. Kamu taunya? Bilangnya kerja. Di situ soalnya dia nggak ada kabar Kak. Aku mau nggak mau aku harus nanya rekannya dong. Dia nggak pulang-pulang, dia susah dihubungin Kak. Susah dihubungin. Ya aku mau nggak mau aku tanya rekannya dong. Lagi sama beliau enggak gitu kan? Dia bilang enggak. Oh ya udah di situ aku. Oh ya udah terima kasih kata aku. Di situ aku menggebu-gebu kayak pikir aku overthinking dan aku trauma banget sih Kak aku itu. Jadi sekarang aku mau make sure kalau hubungan kalian itu sekarang masih suami istri Masih atau suami istri. Tapi sekarang masih coba deh suami Kak, dia istri? sedangkan dia berstatement bilang pisah rumah. Itu udah ditalak belum sih Kak? Respon aku. Kalau baru 1 bulan belum jatuh talak seharusnya. Tapi dia kan udah bilang, tapi emang nggak bilang langsung ke aku, cuman dia emang berucap ke beberapa podcast dan televisi kalau udah pisah rumah aku itu jatuhnya talak kan sih? Iya betul. Mungkin itu yang bisa mengungkapkan itu jatuhnya gimana, mungkin yang lebih ngerti ya. Tapi setahu aku memang kalau udah ngomong-ngomong ke itu udah terhitung talak. Itu talak kan? Ya, cuma mungkin bisa diklarifikasi aja ke yang lebih paham agama ya. Jadi kamu sempat klarifikasi soal bantahan selingkuh dari games. Jadi beliau ini bilang kalau kamu yang selingkuh, bukan dia yang selingkuh sama temen main game kamu. Itu benar nggak sih? Kak, aku main game itu, aku seorang ibu Kak, mana mungkin sih aku di game itu nyari pacar atau sayang-sayangan. Banyak kok teman-teman game aku yang saksi aku untuk, emang gue genit ya di game ya, cuman kayak buat hiburan aku Kak, di rumah tuh aku kayak Suntuk ya. aku tuh di rumah terus bener Kak, aku di rumah terus ngurusin anak-anak full 24 jam, apalagi anak aku yang kedua itu yang tidurnya, jam tidurnya itu kayak nggak teratur gitu loh. Jadi kalau misalnya siang tuh kadang dia tidur gitu, tapi kalau malam dia kadang melek, kadang aku yang nemenin. Kalau beliau lagi nggak pulang gitu, lagi nggak pulang, aku yang selalu nemenin dia. Jadi aku tidur pun jadi berantakan juga gitu loh. Terus kamu di situ ya sela-sela pas ada kesibukan, kamu ngegame. Iya kalau nggak ngegame aku nonton drakoran atau apa gitu loh Kak. Pokoknya cuman game sama drakoran aja aku buat kayak, ini aku loh supaya aku kayak Terhibur ya? ngedefend aku diri aku sih kayak biar aku nggak pikiran aku nggak trauma aku semuanya gitu nggak keinget gitu. Iya, kamu kayak pengalihan aja biar kamu nggak mikirin yang hal-hal itu. Jadi sebenarnya kamu nggak selingkuh sama temen games kamu? Nggak ada. Terus apa tuduhan kenapa dia bisa sampai ngomong Aku tuh selingkuh? Apa mungkin dia baca chat-chat games kalian yang ada mesra-mesranya? Aku bisa aku kasih kehadiran kasih tahu aku tuh ngechat-chat game aku tuh nggak pernah ngapus chat-chat, apalagi di game tuh nggak bisa hapus chat-chat gitu loh Kak. Berarti Nggak ada aku yang chat aneh-aneh, panggil sayang-sayangan atau apa tuh aku nggak ada. Cuman kalau misalnya di WA aku tuh jarang banget ngapus chat gitu. Jadi chat tuh selalu nggak pernah hapus chat beliau, mungkin buka handphone aku tuh 24 jam dia mau buka atau apa gitu kan. Mungkin beliau ngecek, beliau baca dengan temen mabar aku gitu, Ada yang main game romantis? gitu. Nggak ada yang romantis sih Kak, kayak dia bilang kan ngirim makanan gitu kan. Aku tuh anaknya tuh mirroring Kak, dia tuh baik banget gitu. Dia baik banget kayak tanpa ini kayak kita lagi mabar tiba-tiba dia kayak Mau gue gift kirim gitu, makanan gift skin, dia dulu gift skin, dia baik banget tanpa aku minta gitu. Terus aku dia sakit-sakit, dia sakit, nggak sakit sih mungkin dia lagi sakit kayaknya di saat itu. Aku juga gini, "Bang boleh nggak aku mau kirim makanan ini buat" Oh, kamu yang ngirim makanan aku yang buat ngirim, temen game kamu itu yang baik banget itu? iya aku kirim. Aku nggak cuman dia doang kok Kak, banyak temen Rena, Dede Rena, Rena namanya ada banyak lagi tuh Pak. Jadi kamu sering ngasih Iya sering aku, karena dia duluan gitu, dia duluan yang kayak
suka kasih sesuatu gitu kayak di game gitu, kayak skin-skin gitu. Terus aku kadang suka "Kirimin alamat dong, Dek, aku mau kirim sesuatu nih buat kamu, Dede Rena yang ada di Medan." Iya, apa yang kamu kirim? Makanan apa? Bukan makanan, kayak sweater, kayak Oh. lotso gitu buat dia gitu. Oh, jadi kamu sebenarnya, menurut kamu itu hanya berteman dan Mhm, itu take and give lah di mhm. pertemanan gitu, tapi dia mungkin salah paham sampai akhirnya kemudian dia bilang dari yang itu, berdasarkan itu kamu selingkuh dengan games, menurut dia itu perselingkuhan, dia jadi selingkuh sama Elsie gitu katanya. Aku tuh baru main game itu 1 tahun ini, Kak. Hmm. Aku baru kenal games ya, games Mhm. kayak, ML atau, Roblox itu baru 1 tahun ini aku Heeh. main game ini. Kalau untuk Jadi kamu mau bilang kayak, "Baru setahun ini gue main game, tapi sebelum-sebelumnya lo juga udah selingkuh," gitu kan, jadi mmm, nggak usah bawa-bawa gitu, atau gimana iya, maksud kamu? iya dia dia mungkin Kakak tahu nggak sih orang manipulatif gimana ya? Orang manipulatif, kamu Dia udah selalu tahu bilang salah, dia dia tuh dia salah, tapi dia kayak nyari ini kesalahan kita gitu, biar mhm, biar kita tuh kayak apa sih, ngerasa bersalah juga iya, sama nyari dia. kesalahan kita gitu. Jadi dia kayak mau bilang, "Ya gue begini karena lo begini duluan," gitu. Aku nggak mikir kayak gitu sih kalau aku Nah sih. terus yang tadi kamu sampaikan apa dong kalau nggak kayak gitu? Kan aku setahun ini baru main games, Kak. Sedangkan Iya, dia jadi maksud kamu bagian manipulatifnya yang seperti apa? Kalau yang nggak karena kausalitas gitu, ini, bagian manipulatifnya itu yang seperti apa contohnya? dia bilang kalau misalnya Nggak apa-apa sayang, ini pasti cukup berat buat kamu. aku kan tahu dia di luar itu, aku tanpa tanpa aku cari tahu gitu, aku tuh juga udah capek ya, Kak, ya. Mmm, Mungkin di diri dia bilang banyak, "Ah, lu juga kayak gini, lu juga kayak mmm, gue kerja capek-capek tapi lu di rumah." Tapi dia nggak mikirin aku tuh di rumah tuh capeknya seperti apa, Kak. oh, Dia mikirnya tuh di rumah aku tuh kayak, ya udah cuman tiduran, rebahan gitu, mmm, tapi dia nggak mikirin aku kayak ngurusin anak atau apa. mmm. Terus aduh Kak. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan sayang ya. Karena aku lihat kamu banyak banget yang kamu simpen di Iya, dalam hati kamu. aku Coba kita runtut pelan-pelan biar kamu juga plong, lega. Aku di sini di Land of Filter itu memang temanya curhat. apa ya, Kak, dia Banyak banget di hati kamu, di dada kamu ini, kayak sesak banget rasanya. Kayak kamu nggak ada teman cerita ya. selama 12 tahun, Kak, 12 tahun aku nggak pernah cerita sama siapa pun tentang rumah tanggaku. Mmm, Aku mau kayak gimana sama dia, kamu tahan semua aku tahan sendiri. semuanya sendiri, Kak, cuman beliau Iya, bahkan dari kemarin kan kamu bilang ke tim, "Pengen cerita dong di sini. Ini waktu kamu untuk menceritakan. Kalau udah kamu capek, Kak, mikir, bingung Kak. mau cerita mulai dari mana, kita runtut satu-satu. Kenapa kamu baru cerita dari sekarang setelah 12 tahun pernikahan?" Karena aku pikir, ya bohongnya sih kayak aku waktu pas tinggal di rumah ibunya itu, aku ngerasa udah mereka tuh udah zolim sama aku. Dan kamu merasa, banyak kezoliman yang dilakukan, cuma nggak Nggak ada, nge-backup kamu. dia diem aja. Mukul kamu nggak? Dia nggak mukul aku, cuman dia ada, itu kita lagi problem, lagi debat kecil, tapi keluarganya selalu ikut campur, Kak. Pokoknya Mmm, keluarga dia tuh selalu ikut, sedangkan keluarga aku kalau ada masalah sama dia tuh nggak pernah ikut campur. mmm. Sama sekali nggak pernah ikut campur. Anaknya udah tahu salah tapi tetap aja dia menyalahkan kita gitu. Nah, salah yang kamu maksud di sini apakah karena nggak pulang, apa karena nggak ngasih nafkah, apa karena ketahuan selingkuh, atau apa Semuanya, sayang? Kak, semuanya, Kak. Oh, Selingkuh, selingkuh, udah selingkuh, yang mukulin aku. mukul kamu di mana? Oh, Itu di rumah kejadian, mhm, itu cuma ada aku sama anak-anak aku. dijambak, ditendang, Kakak, aku ada ditepuk? videonya, Oh, Kakak boleh lihat. Di situ anak aku yang nomor pertama mhm, ngebela aku sampai dia kena tonjokan. berarti kamu bisa kasih bukti kalau kamu memang benar-benar KDRT dan ini bisa dipertanggungjawabkan kan buktinya maksudnya valid, real, bukan Semoga beliau inget ya di saat ini ya. mmm, Aku langsung telepon sahabat aku ini, heeh. di situ aku diajar habis-habisan, Kak. Oh, jadi malah ini kamu kamu lagi dihajar nih,
sama dia, terus kamu telepon teman kamu minta bantuan dan teman kamu ngerekamin suara kamu. Aku suruh rekam itu. Oh, Di situ aku udah bener-bener dihajar, udah kayak aku tuh kayak udah bukan manusia, Kak. Di mata dia aku udah bukan jadi digebuk juga. Itu ibunya lihat. itu nggak ada ibunya, di situ cuma ada anak-anak sama aku sama dia. Digebuk-gebuk kepala pakai tangan atau Dijambakin, ditarik. Hmm, Cokin aku dihajar. ada bekas-bekasnya nggak, memar-memarnya atau apa? Ini kan kamu lagi teriak-teriak nih kan. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Habis, Ini Kak. kamu visum nggak? Habis badan aku sih. Bahkan anak aku yang ngelindungin papa, udah. Ya Allah. Anak aku sampai bibirnya pecah berdarah karena ngelindungin aku. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Ini 15 April. Ini tahun kemarin pokoknya, Kak. Oh, tahun Tahun kemarin. kemarin. Gak cuman ini aja, ini yang Ini lebih yang kamu gawat. fotoin. Iya. Banyak banget sebenarnya Kak dia di rumah Berarti itu. kamu sering dipukul Sering. sama dia? Di saat dia entah entah dia capek atau apa, aku selalu udah turunin ego aku untuk enggak kayak depan namanya anak-anak aku makin besar gitu, apalagi yang pertama udah ngerti, aku tuh kayak nggak pernah berantem depan anak. Cuman kalau dia masih kayak marah, ngomongnya tinggi depan anak gitu. Di situ aku kadang suka diem. Aku tuh diem bukan karena nggak mau bukan cuek atau apa. Diem karena aku ngeliat anak aku. Nah setelah anak aku udah tidur atau apa, baru aku di situ kayak nasehatin dia lagi. Cuman dia selalu terus di depan anak berantem. Padahal aku udah nggak pernah gitu. Padahal aku udah nasehatin, jangan pernah di depan anak, kasihan anak kamu. Yang digebuk di sini sampai memar di kepala biru, bibir pecah, bibir anak pecah, terus di leher lebam-lebam itu karena kesalahan apa? Karena game. Oh, karena game. Karena ketahuan. Aku lagi mabar sama teman-teman aku di situ, pokoknya aku di situ aku lagi mabar sama teman-teman aku lagi main game. Nggak tahu dia, pokoknya dia marahnya itu karena alasannya tuh karena game aja. Karena dia merasa mungkin ketika dia pulang kerja dia udah capek, tapi kamu di rumah ngegame gitu pas dia pulang atau gimana? Enggak, kadang handphone aku taruh, Kak. Udah makan belum, Pak? Mau makan apa? Aku selalu tawarin, Kak. Pas Nanti dia aja, nanti aja kata dia gitu, nanti aja. Oh ya udah gitu. Sedangkan anak-anak kayak udah kenyang, udah apalah, baru kalau aku main game nggak selalu main game. Aku ngeliat anak-anak dulu nih, Kak, aku urusin anak-anak dulu. Setelah anak-anak udah beres gitu, udah rapi, udah mandi, udah makan, udah apa, baru aku ngegame gitu. Nah, kayak dia marah gara-gara di waktu senggang kamu yang kamu udah beres semua kerjaan, tapi kamu ngegame, dia marah gitu. Iya, setahu aku, seingat aku itu karena game juga dan apalagi bukan karena ketahuan kamu ngasih gift ke enggak, itu bukan. enggak. Itu karena aku lagi itu karena lagi main game gitu. Betul. Jadi selama Pokoknya dia marahnya itu karena lu nge-game terus lu ya, kata gue capek gini-gini. Kata gue, lu nggak tahu gue di rumah tuh kayak seperti apa capeknya, gue lebih capek ada itu. Pokoknya sih aku debat sama dia lah pokoknya. Tapi maaf, Karen selama ini masih mendapatkan nafkah nggak dari dia? Selama ini masih, cuman sejak saat tinggal di rumah ibunya, dia masih ada lah mungkin ngasih buat aku makan, cuma setelah aku pergi, Kak, dari rumah itu yang dijemput teman-teman aku. Yang sebulan ini? Iya, aku tuh sama sekali nggak pegang uang sama sekali, Kak, sampai saat ini pun aku keluar gini tuh dia nggak ada nanya sama sekali, kayak udah makan atau belum, atau dia, "Ini buat jajan nih, buat makan ya," kata gitu. Nggak ada. Berarti kondisi sekarang ini kan kalian sudah pisah rumah nih, meskipun statusnya masih suami istri, cuma kan sudah pisah rumah, tapi sudah lost contact juga. Ada sih kabar-kabaran, ada sedikit kabar-kabaran. Kayak perang dingin gitulah ya. Dan dia nggak menafkahi kamu udah sebulan ini. Oh ya, aku mau tunjukin chat sama kakak deh. Aku udah bilang kan, udah nggak bisa lagi. Aku di sini udah nggak bisa lagi buat pertahanin rumah tangga ini. Aku juga udah bilang sama dia. Jawaban dia kayak, sorry ya, aku pinjam ya. Pak, ini dia. Iya, ini dia. Ini aku, ini dia. Ini kamu bilang. Iya. Dia udah lama, Kak, itu, Kak. Tapi dia nggak pernah sadar, nggak pernah berubah. Sampai di rumah ibunya pun masih kayak gitu.
Aku udah capek makanya Kak. Aku udah Astagfirullahaladzim. capek. Makanya Jadi kadang uangnya pada lari ke situ. mungkin. Itu capek banget Kak. Yang udah berubahnya malah malah Jadi dia nggak mau ngurus perceraian karena alasannya ceritanya nggak ada duit gitu. Nah tapi selama ini dia masih bekerja juga. masih. Nah terus uang-uang itu pada kemana? Nggak tahu tuh uang-uang itu pada kemana ya. Mungkin bisa dibilang karma gak sih, karena dia selalu berbohong sama aku gitu. Nggak pernah terbuka sama aku soal uang ini gitu. Betul. Di sini kan kamu bilang apa namanya? Kamu rela cerita ke luar, ke podcast segala macam. Apa namanya? Hanya demi mendapatkan uang, kamu sebar aib rumah tangga segala macam. Nah itu kan posisi podcast itu udah lama tayangnya. Kenapa kamu baru klarifikasi sekarang? Karena aku baru tahu Kak, aku tuh nggak pernah tahu beliau kalau podcast itu kayak mungkin ngomong paling dia cerita tentang dulu bagaimana bisa sampai saat ini berkarir gitu kan ya. Nggak pernah tahu bahwa dia bawa Aib itu. aib rumah tangga bawa cerita rumah tangga dan aku gitu dan menjelekkan aku. Dan menjelekkan kamu. Menjelekkan aku, ngerendahin aku. Kamu nggak tahu isinya. Aku nggak tahu Kak. Ini kamu ini chatnya. Karena aku nonton semuanya akhirnya. Video-video dia yang selama dia podcast yang cuman yang bawa nama akunya ya, yang aku tonton. Aku tonton semua akhirnya waktu awal-awal aku tahu itu. Ini kamu chatnya kapan? Kemarin. Oh baru kemarin. Jadi memang baru ketahuannya kemarin ya. Yang apa namanya dia ngejelek-jelekin itu maksudnya? Iya baru yang sejak aku pergi dari rumah itu aku baru tahunya ya itu. Makanya kamu baru klarifikasi sekarang karena kamu juga baru tahu sekarang gitu sekarang. kan. Bahkan sampai aku tahu dari dia nanti bilang aku ada jadi simpenan di apartemen itu. Gong itu berita baru lagi. Bahkan kamu baru dengar. Baru denger aku Kak. Demi aku. Jahat banget sih Kak. Padahal kamu selama ini di rumah dan Anak kan saksi aku, teman aku itu yang nemenin aku walaupun dia nggak lama gitu di rumah aku, cuman kalau sebulan di rumah aku, nanti dia pulang ke rumah, nanti dia main lagi ke rumah aku, nginep di rumah aku, nemenin aku. Sekarang aku tanya, dia kan tadi kamu mengiyakan semuanya. Dia selingkuh iya, dia mukul iya, dia nggak terbuka mengenai uang iya, ya kan? Nah, ada tuduhan juga kalau uangnya itu habis untuk dan main. Apakah kamu tahu tentang itu? Tahu. Jadi mungkin banyak habis di situ ya? Mungkin habis di situ. Aku nasehatin sampai kadang kalau misalnya aku tahu dia saat itu seperti itu, aku tahu gerak-geriknya lah Kak. Malah mau ngapain enggak dia tuh. Emosi dia nggak stabil apa macam sampai habis dia selalu kadang suka ngehajar aku, mukul aku. Kayak dia dalam posisi tidak sadarkan diri ya, tidak sepenuhnya. Sadar loh Kak. Itu padahal sadar loh, cuman maksudnya terpengaruh itu ya. Sudah berapa lama kamu kehilangan sosok dia yang kamu kenal yang dulu pasti kan kalian 7 tahun inilah. 7 tahun ya. 7 tahun. Dari 5 tahun itu dia masih jadi seorang suami lah, pasangan. Cuman udah kehilangan 7 tahun ini dia. Kayak banyak banget yang membludak di hati kamu, di perasaan kamu ya. Aku mikirin anak-anak aku. Ini kan jejak digital nggak bakal hilang ya. Dia nggak mikirin anak-anak nanti gimana gitu. Ya. Tapi kabarnya kamu juga dapat, ya Allah sayang. Aduh, kasihan banget. Tapi kabarnya kamu dapat rumah yang di Sawangan itu hasil kerja kerasnya yang dibayar cash udah katanya. Enggak, Itu enggak. Aku nggak tahu rumah Sawangan di mana. Kalau memang ada, beliau aja suruh buktikan Kak. Beliau suruh buktikan kalau emang ada sertifikatnya, beliau suruh buktikan. Katanya rumah itu atas nama aku. Coba buktikan. Coba buktikan kalau emang itu ada rumah di Sawangan, sertifikat atas nama aku. Berarti kamu tidak tahu menahu tentang properti itu? Bohong. Itu dia bohong. Betul. Dia mengarang-arang, ada dia manipulasinya hebat banget sih Kak.
Jadi selama ini dia masih bertanggung jawab sebagai suami, masih ngasih, nafkah ke kamu, lahir dan batin. Cuma baru sebulan ini rada rendet-rendet, nggak Kalau dipegangin duit lagi sama enggak sekali. enggak. Tapi sebelumnya dia masih kasih, untuk anak dia masih kasih? Kalau untuk anak itu selalu, pasti selalu. Mmm, Tapi kalau untuk aku, nafkah nafkah batin itu aku selama ini udah lama lah, Kak. Batin pun aku udah batin udah lama udah juga lama enggak? enggak aku. Dia nggak ada Mmm, batin sama aku, dia udah lama. mmm, Sebenarnya aku jadi kayak mikir overthinking, atau dia di belakang ada yang dia suka gitu, atau ada yang dia ini, bohong itu dia udah banyak lah, Kak. Dia udah banyak bohong, udah banyak mengarang cerita apapun itu, Kak. Bahkan betul. sampai di luar tuh dia kayak ada minjem-minjem uang buat pakai nama-nama, bawa-bawa nama anak-anak lagi sakit, padahal anak-anak saya tuh sehat walafiat. Oh, Kadang-kadang dia pokoknya bawa-bawa keluarga gitu, Kak. Makanya di sini aku minta tolong sama kamu, oh. stop untuk bawa-bawa nama anak aku. Mmm. Dia bilangnya memang aku sempat dengar juga berita itu, bahwa dia banyak pinjam uang mengatasnamakan anak kalian karena anak sedang sakit dan, dia banyak minjem nggak cuma ke teman-teman artis, bahkan ke kru-kru, bahkan ke ya kayak gitulah. Itu benar ya ternyata? Itu bener, nggak cuman aku tahu, aku di situ aku udah tegur. Itu sebenarnya udah lama, tahu dari tahun kemarin, Kak. Aku udah Mmm, tegur, "Jangan kayak gini, mmm, kenapa sih? Kamu tuh jadi kenapa sih?" Aku tuh sempet kayak udah sempet emosi, udah sempet marah, udah nasehatin, Kak, aku udah capek nasehatin dia berkali-kali gitu. Cuman jawaban dia, "Udah lu diem aja, mmm. berisik lu." Jawaban dia Mmm, gitu. iya. Maksudnya kamu itu menyesalkan apanya? Apa karena uangnya nggak kesimpen, atau karena kamu malunya, "Sebenarnya kita punya uang loh Pah, tapi kok kamu bikin malu kita sih kayak gini?" Atau, "Uang kamu kemana selama ini? Kamu kerja, katanya kamu kerja, tapi kok kamu minjem-minjem duit?" Atau apa yang bikin kamu sebel? Sebel atau malu Aku atau mah ya malu lah, Kak, aku. Sebenarnya aku malu banget dia jadi bikin orang-orang, kecewa sama dia itu kan. Mungkin kecewa juga sama dia udah berubah? Atau dia yang udah suka pinjam-pinjam uang atau apa maksudnya? Kecewanya di sini apa? banyak, Kak, Dia udah berubah? banyak, Kak, semuanya dari dia yang pinjam-pinjam uang atas nama, bawa-bawa nama keluarga gitu. Mmm, Istri aku lagi sakit, lagi di rumah sakit nih, Kak. mmm, Aku ada DM karena aku kemarin, ada speak up di Instagram, Instastory, mhm, ada, temen aku juga DM gitu, "Ren, iya kemarin, beliau ada pinjem," gitu, bilang mmm, ibunya sakit, padahal ibunya tuh masih sehat-sehat aja gitu. mmm, Emang bener ibunya sakit gitu. Sampai temen aku kirimin bukti fotonya, tapi yang sakit itu di-stikerin sama dia. mmm, Aku kan tanya, "Kak, itu yang stikerin dari Kakak atau, dia?" Kata aku mmm, gitu kan. "Oh, itu dari dianya yang stikerin langsung." Oh, di situ aku ngelihat itu kayak di rumah sakit itu almarhum nenek aku. mmm, Almarhum nenek aku yang di samping yang udah meninggal, dia pakai foto itu. mmm. Itu udah lama sih kayak gitu. Makanya mukanya Iya, ditutupin. ditutupin ini. Gila. Iya. Nanti kita coba akan hubungi juga buat dia bisa menjawab, karena dia juga punya hak jawab untuk ngobrol di sini, biar berimbang Mhm. juga. Sebenarnya kita pengen tahu juga dari point of view-nya dia. Cuma, dari sekian banyak ketoksikan rumah tangga, kamu udah 12 tahun menjalin hubungan sama dia, pernikahan. Kenapa sih, aku mau tanya lagi, kenapa sih kamu baru speak up sekarang selain karena kamu baru tahu dia ngejelekin kamu di podcast, ada alasan lain nggak? Ya karena dia udah bilang pisah rumah sama aku selama 1 tahun itu, Kak. Oh, Sedangkan 1 tahun ini kita tuh masih bareng, masih satu atap, aku di rumah terus sama anak-anak, aku ngurusin anak. Aku di situ yang bikin aku kayak udah, wah, a apa emang kenapa nggak ngomong langsung aja kalau emang udah nggak sayang sama aku, udah nggak cinta sama aku gitu mmm, kan. Nggak usah nggak usah tiba-tiba aku dapat kabar kalau
aku ternyata udah pisah sama dia gitu. Bahkan ada orang ada orang yang ngira aku tuh bener-bener udah pisah sama dia. Pas sejak aku pergi dari sini ya, aku kan pasti kan aku jadi main dong keluar gitu, ketemu sama teman-teman yang lain kan. Bahkan ngiranya aku tuh kayak udah pisah gitu sama karena dia sendiri yang di belakang ngomong kalau udah pisah sama aku, udah pisah rumah, dan bahkan ada statement dibilang aku baru dengar dia aku tinggal di apartemen apa, aku selama ini di rumah sama anak-anak. Betul, Karen. Aku mau tanya, menurut kamu seberapa transparannya dia mengenai keuangan sama kamu? Karena mengingat aku juga pernah dengar ada beberapa kasus dia mengenai uang. Dia selama ini transparan nggak sama kamu? Enggak, Kak. Dia kan Jadi uang kerja biasanya kan disetor ke istri. Kemudian nanti istri yang ngeiniin, ya tiap rumah tangga beda-beda. Cuma biasanya familiarnya aku istri tuh nanti gini, ngejajanin, uang jajanin suami. aku tuh semenjak aku kan dia kan ada waktu pas masih ada di manajemen, adalah manajemen yang naungan dia tuh, tapi sekarang dia udah keluar dari manajemen itu. Aku tuh sama sekali nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu ternyata tuh dia punya 2 rekening. Punya 2 rekening. Setelah aku tahu lah, pokoknya setelah aku cari tahu gitu, ternyata kebukalah dia punya 2 rekening yang mungkin yang satu dikasih tahu ke aku, ada yang masuk segini gitu, mungkin yang satu entah dia simpen untuk simpen dia mungkin lah ya. Dan oh ya udah kata gitu, ada simpen itu dia kayak ya udah dipakainya kayak dia mau ngasih aku ya. Aku nggak pernah minta kayak berapapun aja gitu, aku tuh nggak pernah minta apapun, Kak. Kamu nggak pernah nuntut? Aku nggak pernah nuntut apapun, kayak, "Mah nih, pegang nih buat jajan." Paling kalau aku kayak mau pergi sama teman-teman, dia baru kayak kasih aku uang gitu untuk pergi, untuk main gitu bareng sama bawa anak-anak gitu. Tapi kamu tahu nggak ada kasus-kasus dia yang dia sempet bawa kabur uang? Aku nggak tahu itu, Kak. Karen, apakah semua yang kamu ungkapkan di sini itu jujur? Jujur, Semuanya fakta. semua fakta. Kamu siap nggak kalau nanti aku datangkan dia di sini, kalian ketemu berdua, Wah, kamu siap nggak? dia aja untuk ketemu aku aja, selama aku pergi aja dia nggak nyari aku, Kak. Dia nggak tanya, bahkan nggak mikirin aku di luar nih tidur di mana atau apa, tuh dia nggak pernah nanya, nggak pernah tahu. Ada nanya mungkin setelah aku ada curhat sama satu orang, om gitu. Mungkin om nelfon beliau, baru di situ beliau kayak nanya aku, kabar aku gitu. Oke, menjawab pertanyaan yang tadi, kamu siap atau enggak kalau aku pertemukan dia di sini sama kamu? Enggak. Kamu nggak mau ketemu sama dia untuk klarifikasi segala macam biar kita juga dengar dari point of view-nya dia? Aku nggak mau. Kamu nggak mau. Dengan alasan? Omongan dia semua bohong, Kak. Hmm. Omongan dia ngarang-ngarang. Menurut kamu dia jago bohong? Jaga manipulasinya. Hmm. Tapi kalau untuk teman beliau, udah. Kamu nggak mau Mendingan ya? kalau mau beliau ketemu dulu sama ibu aku. Untuk minta maaf. Minta maaf. Karena ibu kamu udah tahu semua ini. Ibu aku tuh anak satu-satunya. Broken home. Setelah ibu ditinggal ayah, ibu aku tuh jadi kayak nggak pada orang umumnya. Mentally nggak stable ya? Iya. Kalau ngobrol ya, untuk ngobrol kayak kalau untuk diajak sharing atau apa, ibu aku tuh nggak bisa gitu. Pokoknya ibu aku tuh kayak ya nggak pada orang umumnya gitu, yang kayak terpukul ya mungkin ya habis kehilangan bapak. Nah terus beliau tahu tentang ini? Beliau tahu lah, Kak. Kan dia tahu awal, aku kan udah jadi istri dia, Kak. Pasti dia tahu dong latar belakang keluarga aku seperti apa. Enggak, maksudnya ibu, tahu. mama tahu kalau perlakuan dia itu seperti itu ke kamu tuh beliau tahu, mama tahu. Mama terus tahu, tapi mama tetap, makanya tetap kayak nasehatin aku, kayak kadang suka kalau tahu ya. Kayak kalau suami kerja itu rumah rapi, Ren, kata gitu, rumah harus rapi, ini rapi, mandi gitu, selalu nasehatin aku. Padahal beliau tuh taunya ya hidup aku tuh udah
udah ada suami tuh settle udah ya, udah enak. udah enak lah gitu lah beliau itu. Nggak tahu kayak permasalahan aku apa, seperti apa itu aku nggak tahu. Jadi apa tadi yang kamu pengen minta dia untuk minta maaf sama ibu, minta maaf karena apa? Karena sudah memperlakukan kamu seperti ini? Udah ngejolimin aku, Mmm. bahkan keluarganya pun harus datang juga sih untuk minta maaf. Kamu pengennya seperti itu Iya, ya? Kalaupun mau dipertemukan kamu pengennya keluarganya keluarga yang minta maaf ke mama? mhm, Mama tahu keluarga kamu dipukul? nggak tahu. Nanti kalau mama dengar podcast ini tahu gimana? Mah ibu aku nggak pernah nonton seperti ini, Kak. Megang handphone pun enggak, dia saya lebih sibuk kayak keluar, main ke Pengajian? tetangga gitu, iya kadang ngaji jalan-jalan sama ibu-ibu, ya biasanya ibu-ibu, gitu sih ibu-ibu, eee, "Gang gimana sih?" Gitu. Aku mau tanya tentang anak. Anak kan sekarang sama dia, kamu pasti kangen sama anak kamu kan? Terus gimana langkah kamu ke depannya? Kan tadi katanya kamu nggak bisa melanjutkan pernikahan ini. Ya Allah Maha membolak-balikkan hati Iya. manusia ya. Sekarang mungkin kamu bilang begini, mungkin nanti kalau udah minta maaf beda lagi ceritanya kan? Tapi Enggak sih, untuk aku sih sementara orangnya ini kalau udah ini aku tuh nggak pernah kayak udah A ya, A gitu, aku nggak pernah kayak mmm, ini, karena aku udah bener-bener udah nggak bisa ini, karena mmm, dia udah bener-bener jahat banget sih, Kak. kalau dia melakukan apa yang kamu minta tadi, untuk minta maaf langsung ke orang tua kamu, keluarganya juga melakukan demikian, apa kamu mau maafin dia lagi? Mengingat kalian udah punya 3 anak, Ya mungkin kalau untuk kalian udah aku bukan pernikahan Tuhan ya, lama, Kak, yang bisa selalu memaafkan ya. Aku bukan Tuhan yang selalu bisa memaafkan. jadi kamu udah ya kamu maafin tapi kamu nggak bisa nyatu lagi gitu ya? Aku selama ini bertahan karena mikir, pertama siapa tahu dia berubah, ternyata dia malah malah entah makin kayak gini gitu, makin makin toksik gitu. Kamu udah kehilangan dia 7 Terus tahun lalu ya, jadi kamu udah cukup capek terus gitu ya? dia dia pun kayak udah kayak mungkin nggak ada istri gitu ya, nggak ada kayak Mmm, di mata dia tuh kayak aku tuh udah kayak nggak ada gitu loh, Kak. mhm, Paham gak sih, Kak? Kayak paham. Berarti kan sekarang anak-anak sama dia kan? Terus kamu kalau mau ketemu anak-anak aku masih gimana? komunikasi kok sama anak-anak, kayak sering Mmm, nelfon ya. Bahkan anak aku tuh kayak kadang, "Mama aku mau ikut mama aja, aku dimarahin terus," katanya gitu. mhm, "Aku disalahin terus," gitu. Lagi mmm, nggak temen anak aku, si mmm, Juna, temennya nanya sama dia, "Jun, katanya papa lu sama mama lu mau cerai ya? mmm, Coba Kak, mental anak aku gimana Kak setelah papanya bilang nah, gimana?" itu kan yang paling kita khawatirkan mental anak-anak ya sebenarnya. Kamu tahu dia bawa anak kalian ke acara TV nggak? Kemudian di situ Aku nggak tahu di dia situ padahal aku ada di rumah ibunya, Kak. mmm, Aku ini ada dari tapi dia tanpa izin sama aku mmm. untuk membawa anak-anak di acara itu. Betul. Jadi berita yang aku tahu, dia bawa anak kalian ke acara TV, kemudian anak kalian itu nangis-nangis di situ. Seolah-olah mengiyakan apa yang dia bilang. Nah, kamu nonton nggak acara itu? Itu nonton aku. Mmm, Setelah itu aku nonton, pokoknya aku tuh nonton semua setelah aku pindah rumah, aku nonton mmm, semua podcast-podcast yang bilang aku pisah rumah segala macam gitu, aku nonton semuanya. betul. Tanggapan kamu mengenai anak kamu yang nangis seolah Ya mungkin mengiyakan karena papahnya kali, karena papahnya nangis jadi dia mungkin namanya anak gimana sih, Kak, mmm, masih labil gitu kan. Cuma di sini anak aku mungkin kamu lebih ke iya, anak kecil juga belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi gitu iya, ya. Jadi makanya lebih mudah dan jujur anak kecil itu paling rawan dimanipulasi. Karena belum bisa berpikir sepenuhnya siapa yang benar, iya. siapa yang salah kan. Bahkan anak aku pun itu masih ingat kejadian yang aku tunjukin. Hmm, Itu dia sampai sekarang itu memori dia masih ingat, Kak. betul. Berarti dia juga traumatik, cedera Pasti secara ada lah, Kak, mental ya. pasti ada. Hmm. Anak aku tuh anak aku udah sakit, masa tolong jangan bikin sakit yang lainnya dong. Hmm. Jadi menurut tanggapan kamu, berarti tanggapan kamu ketika anak kamu menangis di acara TV itu, ya mungkin lebih menangisi hubungan papa mamanya, bukan tangis itu bukan membenarkan, omongan papanya kalau mamanya begitu kan? Jadi menurut kamu begitu Mhm. kan? Mungkin anak aku mungkin ngeliat papahnya sedih, tapi anak aku yang pertama itu
so sweet. Hmm. Dia tuh kayak so sweet banget pokoknya. Gampang Ternyuh ya. iya, gampang terenyuh gitu dengan, kalau aku bilang, "Abang sayang nggak sama mama?" Gitu kan. "Sayang, bohong," kata aku gitu. Aku selalu tiap hari di rumah itu sama anak-anak selalu bilang, "Abang sayang nggak sama mama? Mama juga sayang sama abang." Sama semua anak-anak aku selalu aja bercanda seperti itu. Nah, kalau ada yang mau disampaikan ketiga anak kamu, ya seorang ibu pasti paling sayang apa sih di dunia ini? Paling sayang pasti sama anak. Pasti sama anak. Dan alhamdulillahnya anak-anak juga dikasih yang romantis, yang gampang terenyuh, yang tahu Yang betapa sayangnya. membela mamahnya. Dia Yang membela mamahnya setiap apanya. Anak aku juga bisa sebagai saksi sih itu kan. kalau Gimana boleh perlakuan. disampaikan pesan ke si adik-adik biar sayang terus sama mama ya. Abang, Lazan, Rabia, maafin mama. Mama belum bisa jadi yang terbaik. Mama belum bisa jadi yang terbaik buat mama kalian. Tapi percaya, di sini mama, apapun yang terjadi sama mama dan papa, mama tetap sayang kalian. Ya, semoga anak-anak selalu diberikan kekuatan ya. Dan kamu terutama sebagai seorang ibu yang sangat-sangat powerful. Allah, nangis terus dari tadi. Bisa aku anak. Kalau masalah anak kayak sesek langsung dadak ya. Karena sebenarnya mungkin kamu memperjuangkan pernikahan ini 12 tahun ya juga salah satunya karena anak. Aku memaafkan berkali-kali memaafkan itu karena anak-anak dan mungkin aku selalu berpikiran bertanya siapa tahu dia berubah. Tapi kan cinta manusia itu ada limitnya Kak. Dan ini titik aku. Ya. Selesai. Kamu lebih ke capek sih. Capek kamu. Udah capek noleransi semua kesalahan. Dan mungkin tidak dapat apresiasi yang sesuai. Terima kasih banyak Karen sudah datang ke Dilan No Filter. Aku juga makasih banget buat C8 untuk mau terima aku buka suara. Sempat aku kecewa Kak. Aku sempat ada beberapa rekan dia yang aku minta tolong untuk buat bantu aku gitu. Buat cuman dia bilangnya nggak bisa karena itu privacy. Sedangkan coba Kak, sedangkan dia bilang seperti itu privacy bukan? Ngomong-ngomong seperti itu privacy bukan? Aku sempat kecewa sih ada beberapa teman dia yang menolak untuk bantu aku berbicara. Betul. Semua orang punya hak bicara, semua orang punya hak menjawab dan bertanya gitu. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan ke dia, semoga dia lihat postingan ini, tayangan ini. Silahkan. Hidup cuma sekali, tolong jangan jadi manusia jahat untuk sekeliling orang yang selalu mencintai kamu. Dan tolong selalu bilang sama anak-anak, I love you nak, papa sayang kalian. Tolong sesering itu bilang ke anak. Sesering itu harus bilang sama anak, papa sayang sama kalian. Sering-sering bilang I love you sama anak-anak. Pertanyaan terakhir Karen, sebelum kita tutup podcast ini. Kamu masih sayang gak sama dia? Enggak. Kamu masih cinta gak sama dia? Enggak lagi? Semenjak perlakuan dia di rumah ibunya itu yang ngejolimin aku dan ngomong di depan ibunya, aku matiin dulu ya itu. Di situ aku udah langsung. Jadi aku pelan-pelan keluar dari rumah itu juga. Aku nggak mau kayak ada problem sama beliau gitu. Aku keluar rumah itu aku izin pamit sama beliau loh. Malamnya itu aku pamit pun sama anak-anak. Mama pergi dulu, Mama mau pergi sebentar, abang tolong jagain adik-adik ya. Iya Ma, pokoknya aku bilang nasihatin supaya anak aku yang ketiga nangis pengen ikut gitu. Tolong panggil papa dong ke atas, mama pengen ngomong gitu. Dipanggil papa, beliau datang. Aku pamit, aku mau pergi. Oh, ya udah sama siapa nih? Sama siapa? Nanti dijemput sama teman-teman. Oh ya udah. Gitu aja dia. Gitu aja. Tapi pas
setelah aku pergi itu, aku dapat kabar dari Kak Ruby, katanya dia ngirimin foto anak aku yang ketiga nangis-nangis nyariin aku katanya. Pergi nggak bilang-bilang begitu, pergi begitu aja, pergi aja gitu. Padahal aku tuh di situ izin sama dia dan di situ pun ada anak-anak aku, ada anak-anakku juga yang tahu kalau aku tuh pamit sama dia. Dan dia tuh tidak menghalangi sama sekali ya? Nggak menghalangi sama sekali, nggak nanya kenapa atau apa, nggak ada sama sekali. Karen, hidupmu luar biasa berat, tapi semua orang semua ibu sih pasti hebat sih. Benar. Cuman aku aja di luar ibu sana pasti hebat sih. Betul. Aku sangat terharu sebenarnya dengan perjuangan kamu yang pernikahan, karena bukan cuma baru setahun 2 tahun, tapi sudah 12 tahun. Apapun itu aku selalu mendoakan yang terbaik buat kamu, Karen. Semoga segera ketemu titik terangnya, semoga selalu diberi kebahagiaan setelahnya. Terima kasih sudah hadir di Dilan No Filter, karena di sini semuanya diceritakan tanpa filter. See you on the next video guys. Bye bye. Bye bye.